Perkenalkan, nama saya Pangihutan. Saya mulai berkarya di PLN, tepatnya 1 November tahun 1993, di mana pada saat itu saya di posisi pengurusan tata usaha perbekalan. Dan untuk tahun 2004 saya mulai masuk di logistik sampai dengan sekarang, di mana saat ini saya berada dikasih amanah di posisi asisten manajemen logistik di gudang distribusi Ubudiswan, di mana nanti sesuai amanah yang diberikan kami akan memasuki Purna Bakti di bulan Desember tahun ini. Kami berasal dari daerah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tugas utama ataupun alur proses di gudang itu, di mana secara umum ada 4 kategori. Kategori pertama adalah proses penerimaan barang, di mana hal ini tentu ada hal-hal ataupun langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama, penerimaan barang pengadaan. Ini kan LBS, oke? Tolong, yuk. Nah, ini kita harus hati-hati nih, kalau dia hati-hati kita takut terjadi ataupun jatuh dan menimbulkan kerusakan. Proses penyimpanan ini cukup penting, di mana barang yang telah kita terima tadi, baik dia dari pengadaan, baik dia dari pengembalian, tentunya ini harus kita pastikan barang ini bisa tersimpan dengan rapi. Kalau barang baru mungkin setelah melalui proses TUG 34 tadi pemeriksaan, nanti dari kita sendiri akan menempatkan barang ini sesuai dengan di lokasi ataupun di rak masing-masing. Kenapa? Karena ini memang sudah kita pastikan. Kenapa? Karena dalam kita nanti proses pengeluaran, ini kalau tidak betul-betul dijaga tempatnya, ini akan mengalami kesulitan. Apalagi dalam proses penanganan gangguan. Nah, ini pentingnya bahwa penyimpanan barang ini harus betul-betul kita lakukan dengan baik dan bisa dipastikan dalam kondisi cepat bisa diambil. Untuk KWH kita saat ini memang sudah ready, sudah diteras semua dan bisa untuk kita distribusikan ke area ataupun ketiga. Artinya untuk pasang baru nggak ada masalah ya, bisa kita layani ya? Bisa kita layani, masih stok kita masih ready. Untuk pengeluaran barang di kita itu secara umum itu di Batam sendiri. Tapi mungkin kalau di PLN Persero ada 2 macam pengeluaran. Kalau di kita untuk pemakaian sendiri itu dari setiap user, baik di area, terus ada di perencanaan konstruksi distribusi, ada di pemeliharaan, korektif dan preventif, ada di gangguan. Nah, kalau di satu lagi, kalau di PLN itu ada namanya pengeluaran barang untuk kita kirim ke antara unit. Itu dengan menggunakan TUG 8. Ya, ini yang paling kita perhatikan kan ini nih, KWH sama boxnya. Karena ini pelanggan kan minta cepat. Artinya pelayanan kita jangan sampai di logistik kendalanya. Karena kawan-kawan di lapangan kita udah tahu sendiri kan. Jadi kita support kawan-kawan di lapangan bagaimana pemasangan baru itu dapat kita lakukan sesuai dengan harapan pelanggan. Ini itu harapan kita itu. Dan langkah terakhir dari pengeluaran barang adalah setiap barang yang keluar itu perlu kita catat juga di TUG 2, kartu gantung tadi. Artinya kalau kita catat di TUG 2, barang itu akan termonitor berapa yang sudah pakai, berapa sisanya. Nah, hal ini kan penting, karena ada satu info. Oke, kita lanjut ke yang lain. Ya jangan sampai kita ini ya kan, begitu orang mau ngambil, barang kita tidak ready, tidak pas, itu kan repot itu. Dalam proses pengeluaran barang, memastikan barang itu sebelum keluar dari lokasi kita, dia betul-betul memang harus dalam kondisi aman. Baik dia nanti di perjalanan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Yang terakhir adalah setiap barang yang keluar, kita lengkapi dengan surat jalan. Artinya apa? Surat jalan ini harus kita pastikan sesuai dengan reservasi tadi. Materialnya 10 tentu akan 10. Gunanya juga surat jalan ini dari pihak security bisa ngecek kembali pada saat barang keluar. Artinya ada berapa barang tentu bisa dicek, ada 10 item sesuai surat jalan. Di samping tadi ada penerimaan, ada penyimpanan, ada pengeluaran. Yang terakhir itu adalah pengamanan.
Nah ini cukup penting juga pengamanan gudang. Dia ada bersifat internal, ada mungkin eksternal. Kenapa? Karena secara internal kita memastikan barang ini tidak terjadi penumpukan, artinya tidak harus di tempat yang aman, sehingga ini tidak menimbulkan kerusakan. Ini ada box APP khusus pelanggan TM. Pelanggan TM juga cukup banyak, aman. 24 cukup. Ini untuk pelanggan TM, karena pelanggan TM ini kita punya program 15 hari. Jadi memang itu betul-betul menjadi perhatian kita. Terus kita pantau, kita pastikan kondisinya. Kalau memang perlu kondisinya sudah memasuki stok minimum, kita mungkin bisa infokan kepada pihak pengadaan agar dilakukan pengadaan selanjutnya. Namanya di dalam hal pergudangan tentulah ada masalah. Nah, masalah di kita yang pernah kita alamin itu, di mana saat itu posisi kondisi barang kita kosong, khususnya kubikel, tapi pelanggan kita minta nyala. Nah ini yang jadi masalah di kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah kami dari pihak gudang akan melakukan salah satu terobosan yang melakukan adalah mengadakan retrofit, perbaikan kubikel bekas dengan pihak ketiga. Nah hal ini di mana nanti dari pihak gudang akan mengeluarkan kubikel yang rusak tadi, kita perbaikin secara cepat di Batam, sehingga kebutuhan pelanggan tadi yang akan kita layanin dalam waktu singkat dapat terlayani. Artinya terobosan kita lakukan adalah melakukan perbaikan material bekas. Nah ini yang kita lakukan selama ini. Adapun untuk harapan kami dan tip mungkin untuk generasi yang akan datang, pertama bekerja dengan keras, bekerja dengan jujur. Yang kedua adalah jalin kerjasama atau kolaborasi dengan pihak manapun. Yang ketiga adalah bersifat adaptif, artinya proaktif terhadap sesuatu. Artinya jangan kita hanya menunggu di gudang. Ini mungkin perlu, kenapa? Karena kita tidak laporkan stok kita, nanti pihak pengadaan kan tidak ada data. Berarti kalau kita harus aktif, dan yang kedua adalah selalu memastikan bahwa barang kita itu dalam kondisi aman, apakah dia sudah ada dalam perjalanan, perlu dimonitor. Artinya posisi barang, biarpun di gudang kita stok kosong, tapi kondisi dalam pengiriman, kita keprediksi akan sampai sekian hari di Batam, sehingga pelayanan kepada pelanggan itu dapat dilakukan. Yang harus menjaga itu adalah waktu. Apalagi kita memang perusahaan yang bersifat melayani. Nah hal ini kita mulai dari kehadiran. Bagaimana kita meningkatkan pelayanan, kehadiran kita saja tidak tepat waktu. Nah ini harapan kami yang ke depan nanti kepada kawan-kawan kita, nanti itu menjadi perhatian pertama adalah kedisiplinan waktu. Artinya kita tidak mengenal waktu. Karena kita sering pada jam-jam di luar jam kerja itu udah biasa, jam 1, jam 2 ada begitu gangguan di pelanggan ataupun mungkin di barang-barang kita sendiri, mau tak mau harus kita keluarkan pada malam itu juga. Terkadang memang kondisi tersebutlah yang membuat kita bangga. Bayangin saja ya, kita lihat dengan kita mengelola lampu terus-menerus 24 jam terang, orang banyak beribadah dengan lampu itu. Harapan kami ya ikhlas kita bekerja, tentunya itu merupakan amal ibadah kita juga itu. Pertama kami ucapkan terima kasih pada pihak direksi, terutama dirut kita, Pak Direktur Operasi, Direktur Keuangan, Direktur Diri CBD, bahwa atas dukungan dan support para bapak-bapak itulah sehingga kita bisa mungkin bertahan, berkarya di PLN, ikut membantu, meneruskan, mencapai cita-cita PLN Batam, berkarya untuk bangsa melalui PLN Batam. Tentunya harapan kami di mana selama ini dalam bekerja, namanya kita manusia kan Mas Ipan, tentu ada mungkin unsur yang kurang pas atau perkataan yang kurang baik. Tentunya saya bersama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu mungkin sekali lagi kepada semua pihak kami ucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa berkarya. Mudah-mudahan PLN Batam jaya dan berkembang terus sesuai dengan visi dan misi PLN Batam.